Sekarang yang lagi banyak dicari itu Sapa. Kalau Sapa itu kapan ada saljunya? Kemudian best time-nya kapan? Halo, Xin Chào dari Vietnam dan selamat datang di channel Aris Venture. Buat kamu yang baru aja datang di channel Aris Venture, welcome to Aris Venture. Selamat datang di channel Aris Venture. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk video kali ini, aku akan sharing informasi terkait destinasi yang akhir-akhir ini lagi viral. Kemarin kan Danang. Nah, sekarang yang lagi banyak dicari itu Sapa. Untuk video kali ini, aku akan bahas semua informasi terkait destinasi Sapa. Sebelum kita bahas satu persatu informasi terkait destinasi Sapa, buat kamu yang memang suka dengan konten dari Aris Venture, silahkan dukung channel aku dengan cara subscribe. Menurut aku bagus. Kenapa? Karena berarti orang-orang Indonesia itu udah notice destinasi yang ada di Vietnam. Karena yang sebelumnya kan hanya Hanoi, Halong Bay, and then Ho Chi Minh, Terowongan Kuci, and then coming Danang, and then next adalah Sapa. Which is kalau menurut aku ini cukup surprise karena udah lama populer, cuma memang didominasi banyak oleh wisatawan dari Eropa atau Western guest gitu ya. Nah, untuk market Indonesia ini masih jarang. Tapi lately banyak sekali inquiry dan aku juga udah terima banyak booking untuk ke destinasi ini, terutama nanti untuk periode Lebaran. Firstly, aku mau luruskan bahwa Sapa ini memang ada saljunya. Ada. Tapi aku tidak rekomen kalau memang tujuan kamu hanyalah untuk wisata salju atau snow. Kenapa? Karena memang untuk mendapatkan salju itu tuh gimana ya? Kita tidak bisa pastikan periodenya tuh tidak pasti. Sometimes di akhir Januari, sometimes di awal Januari, bahkan sometimes juga di middle Januari. Tapi memang kalau untuk suhu, kita bicara suhu, temperature, itu memang between Desember sampai Januari itu the lowest di Sapa. Jadi bisa sampai -1 gitu ya. Nah, kalau temperature itu sampai drop di -1, itu kemungkinan salju akan turun. Kenapa aku tidak bisa pastikan untuk kapan salju itu turun di Sapa? Karena memang perubahan cuaca ya, due to global warming gitu. Jadi cuaca itu nggak tentu. Kayak this year kemungkinan ada. Kenapa? Sekarang aja ini kita di bulan November, untuk temperature-nya itu kita di average 13 sampai dengan 18 derajat. Kalau yang tahun lalu aja Desember itu baru kita dapetin di temperatur 13-an. Jadi kayaknya yang tahun ini Sapa bakal dapat salju. Jadi yang pertama kita bahas dulu Sapa ini di mana sih sebenarnya? Sapa ini terletak di Provinsi Lao Cai, yaitu kurang lebih 380 km dari pusat kota Hanoi. Dan kalau ditempuh dengan train atau bus atau sleeper bus itu kurang lebih 5 jam. Jadi memang hanya bisa dari kota Hanoi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Sapa, pastikan untuk bandaranya itu adalah di Hanoi. HAN, Hotel Alpha Nancy. And then kenapa Sapa ini bisa temperaturnya lebih dingin dari region yang lain? Karena memang perbatasan langsung dengan China. Setelah kita berbicara tentang lokasi, lalu destinasi di Sapa ini apa? Untuk destinasi utama di Sapa itu adalah Fansipan Legend atau Puncak Fansipan atau Indo-China Peak. Kenapa? Karena memang ini adalah top notch-nya. Jadi memang kalau mau ke Sapa itu harus ke Fansipan Legend. Memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 3.100-an meter dari permukaan air laut gitu deh. Sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita compare dari pegunungan yang ada di Vietnam, kemudian Laos, dan Kamboja, ini merupakan puncak tertinggi. Itu kenapa si Fansipan Legend ini dapat julukan juga sebagai Roof of Indochina. Jadi atap dari Indochina. Untuk mendaki di puncak Fansipan ini, kita akan menggunakan cable car. Kurang lebih sekitar 30-40 menit lah dengan cable car untuk mencapai si destinasi wisata puncak Fansipan ini. Kemudian kalau kamu mau sampai di topnya, jadi kayak ada semacam
apa ya, kayak ya puncaknya itu kayak ada monumen gitu, bukan monumen, jadi kayak ada simbol gitu. Itu kalian bisa either dengan menapaki tangga atau bisa dengan funicular. Advice dari aku, kamu naiknya bisa dengan funicular, kemudian turunnya nanti bisa dengan tangga. Kalau kamu memaksakan untuk mencapai puncaknya itu dengan menaiki anak tangga, which is both ways, itu kamu bakalan ngos-ngosan karena memang anak tangganya tuh banyak dan cukup curam. Jadi kalau advice dari aku, better kamu going up-nya itu dengan funicular, kemudian turunnya itu baru jalan kaki. Kenapa? Karena nanti ketika kita turun itu kita bisa menikmati pemandangan, kemudian ada beberapa spot check-in yang bisa kita buat selfie, taking foto gitu. Itu worth it sih. Kemudian next destination yang ada di Sapa selain Fansipan itu adalah di Cat Village. Cat Village ini semacam rural area gitu. Tapi kalau sekarang aku ngelihatnya, terakhir setahun yang lalu aku kesana itu udah tereksploitasi. Jadi memang sudah tidak berbentuk village lagi. Jadi sekarang itu menjadi kayak kawasan untuk kita berbelanja, karena di seluruh pathway gitu, jalan-jalanan gitu, mereka udah banyak sekali penjual asongan. Nah di situ udah nggak kelihatan lagi nature-nya. Kemudian ada juga di sana itu waterfall, air terjun. Kemudian ada juga pertunjukan orang lokal kayak dancing, traditional dance gitu. Kemudian ada juga si kawasan sungai yang memang di situ sekarang ini dijadikan spot untuk ambil foto menggunakan baju tradisional. Nah, banyak banget di sini sekarang, banyak banget orang-orang yang menggunakan baju tradisional yang menurut aku nggak ngerti itu pakaian tradisional Vietnam atau lebih ke Tibetian. Karena memang bajunya tuh kayaknya bukan orang Vietnam, but I don't know, aku nggak tahu gini, to be honest. And then kamu bisa sewa baju-baju tersebut untuk taking foto, tapi menurut aku nggak usah deh karena ribet dan berat menurut aku. Karena kan ini kawasan trekking ya. Jadi kamu turun itu nanti kayak bebatuan terjal gitu loh. Jadi memang kawasan ini masih belum proper untuk jalannya. Dan objek wisata utama di Sapa itu adalah persawahan. Jadi memang di Sapa ini banyak banget area sawah kayak di Ubud gitu. Nah yang menarik di Sapa ini, di tempat ini tuh masih banyak etnis minoritas gitu. Jadi di tempat ini kita bisa lihat orang-orang tersebut menggunakan pakaian tradisional mereka, kemudian habit-habit mereka itu masih ada. Ada Fansipan Legend, ada Cat Village, and then the next one itu adalah Glass Bridge atau jembatan kaca. Tapi kalau menurut aku jembatan kaca ini buat kamu yang sudah pernah experience di China itu menurut aku nggak worth it. Karena memang yang di Cina itu jauh lebih besar dan lebih bagus. Tapi buat kamu yang memang baru pertama experience Glass Bridge, ini worth it. And of course, ketika kamu ke Sapa, aku rekomen untuk explore di malam hari. Kayak mereka tuh ada semacam, bukan night market sih, tapi kayak semacam local market gitu. Kemudian bisa juga city tour. Di sana ada gereja batu, ini ikonik juga untuk di Sapa. Kemudian ada juga di danaunya. Nah ini yang sempat aku lihat sih, memang orang-orang itu mereka nge-shoot di danau ini. Nah di video itu katanya kelihatan seperti tidak di Asia atau di Eropa. Tapi menurut aku nggak juga sih, karena Vietnam ini kan khas banget buildingnya ya, dengan atap yang memang atap bukan genteng dan yang masih agak berantakan gitu. Jadi kalau kita compare-nya dengan Eropa kayaknya berlebihan. The next one kita bahas untuk timingnya. Avoid pergi ke Sapa di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Ini adalah musim-musim dimana sering turun hujan di Sapa. Dan kalau kamu ke Sapa pada saat musim hujan, you'll get nothing. Kenapa? Karena memang ini kan di puncak. Kemudian kalau kamu udah sampai Fansipan, hujan, kita nggak bisa dapet apa-apa, kita nggak bisa lihat apa-apa karena kabut udah pasti turun, udah naiknya cukup
mahal, kemudian ketutup awan, kita nggak bisa puas ngapa-ngapain. Jadi avoid di periode musim hujan, yaitu Juni sampai September. Sebenarnya kalau yang paling bagus itu adalah di summer. Kenapa? Summer itu di sana itu kamu bisa mendapatkan view yang bagus. Jadi untuk timing ini lebih banyak didominasi oleh turis-turis Eropa, karena mereka akan lebih ngejar untuk menikmati pemandangannya daripada salju. But in my opinion, aku lebih suka di musim spring, yaitu yang jatuh di bulan Februari, Maret, dan April. Kenapa? Di periode ini cuaca masih oke, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga, dan mostly cuacanya itu cerah. Jadi kita sampai di atas itu bisa lihat view yang benar-benar cerah. Awannya banyak, kemudian kita pemandangannya itu benar-benar yang keren. Karena aku udah buktikan 2 kali di periode spring, pasti aku dapat cuaca yang bagus. Terkait salju, snow, karena aku sering di forwardin atau dikirimin video-video, baik itu dari short video atau yang lainnya, itu mereka highlight terkait snow atau salju, which is aku nggak ngerti apakah itu benar salju atau enggak, tapi setahu aku Sapa ini kita tidak terima salju dalam jumlah yang banyak. Biasanya itu bisa 1, 2, atau 3 hari. Ketika temperature drop ke -1, itu udah pasti ada snow. Nah, kami yang tinggal di Vietnam ini, terutama di Hanoi, itu biasanya kita akan pantau berita. Ketika ada announcement bahwa oke, besok diprediksi akan ada snow, kita buru-buru nih, kita mau ke Sapa. Jadi kalau kamu yang memang booking tour jauh-jauh hari untuk melihat salju, I'm not sure that 100% you will get what you wish, what you expect gitu ya. Karena belum tentu dapat juga si saljunya ini. Itu tadi beberapa informasi terkait destinasi Sapa. Generally ya, karena memang aku hanya mau bahas secara general saja. Dan yang utamanya aku akan bagikan beberapa tips kalau memang kamu mau berkunjung ke Sapa. Untuk tip yang bisa aku bagikan, first, dan ini menurut aku crucial. Jadi kamu harus cek weather forecast-nya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Jangan sampai kamu jauh-jauh ke Sapa, di sana kamu tidak bisa menikmati apa-apa. Jadi pastikan kamu cek weather forecast. Apakah hujan, kemudian apakah berkabut, ini perlu kamu cek. Kemudian pastikan kamu membawa baju musim dingin yang proper. Especially kalau kamu datang di bulan Desember, Januari, Februari. Ini pastikan benar-benar baju tebal, karena memang nanti ketika kamu di atas itu tuh nggak cuma dingin aja, tapi juga windy, berangin, maksudnya anginnya tuh kencang gitu loh. Jadi memang harus proper, bisa dengan hand glove, and then ini topi, kemudian shawl, atau pokoknya ya baju dingin yang proper lah. Karena banyak yang tidak expect bakalan sedingin itu, dan in the end mereka tidak bisa menikmati dengan maksimal, karena sampai atas menggigil paling cuman 30 menit terus turun lagi. Karena gimana, daripada kita tersiksa ya kan, mending udahan. Juni, Juli, Agustus, September kalau bisa avoid di bulan-bulan ini, karena dipastikan ini adalah bulan dimana Sapa selalu menerima hujan, dan hujannya tuh nggak main-main gitu, bisa whole day long gitu. Jadi memang dari pagi sampai sore itu hujannya awet, jadi nggak ngapa-ngapain kita ke Sapa jadinya kan, cuma stay di hotel. The next tip buat kamu traveler yang muslim, di Sapa sudah ada restoran halal. Tidak banyak, tapi at least ada beberapa opsi, kayak misalkan Asian food atau Indian food. Mereka udah bersertifikat halal. Jadi buat kamu yang memang ada concern terkait makanan halal, don't worry, karena memang di Sapa sudah ada restoran halal. Buat kamu yang ada budget untuk stay di bintang 5, aku bisa advise kamu untuk stay di M Gallery. Hotel M Gallery de la Coupole. Nggak ngerti bacanya gimana, tapi itu tulisannya tulis di sini. M Gallery de la Coupole.
Nah, tadi kan aku ada mention terkait etnis minoritas kan. Nah, untuk tip aku, kamu jangan asal jepret, jangan asal ambil foto mereka. Kenapa? Orang-orang ini, mereka tuh kurang suka kalau difoto. Dan juga bisa jadi scamsnya mereka. Jadi, kalau kamu ambil foto, mereka akan minta uang. Jadi, pastikan kamu hati-hati kalau mau ngambil foto mereka. Itu tadi Destinasi Sapa, beberapa informasi yang bisa aku share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan feel free jika kamu ingin share ke kerabat, ke teman, atau siapa aja yang memang ada rencana buat wisata ke Sapa. Kalau memang kamu suka dengan konten aku, bantu dukung channel aku dengan cara subscribe. Thanks for watching and see you for the next video. Ciao ciao.